Tapi kalau kita yang Auslander, ku sa Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Sienta Wijaya. Di video kali ini aku mau membahas soal au pair di Jerman. Syaratnya apa aja, apa itu au pair, dan informasi yang aku mau bagikan sama teman-teman. Oke. So, teman-teman, masuk aja langsung ke intinya. Apa sih itu au pair? Mungkin beberapa teman-teman udah search ya, apa itu au pair di internet gitu ya. Au pair itu jadi kalian tinggal bersama keluarga Jerman. Ada yang tanya, emang Jerman aja kak? Enggak sih, ada beberapa negara lain juga. Tapi aku fokus ke Jerman ya teman-teman, karena aku tinggal di Jerman, so aku taunya soal peraturan Jerman, so aku nggak mau ngalur ngidul yang aku nggak tahu, ntar aku omongin salah informasi dong ntar. So, jadi kalian tinggal bersama keluarga Jerman, kalian ngerawat anak mereka, ya buatin makan, sarapan, makan siang, main sama mereka gitu ya. Terus bantu mereka ngerjain PR. Bantu itu bukan kalian loh yang ngerjain ya guys, tapi kalian bantu. Kalian lihat mana yang mereka kesusahan, kalian ajarin. Ya kayak ngajarin anak kecil itu gimana sih, ya kalian tau lah tanpa aku beritahu ya. Terus habis itu kalian juga ya bantu beresin rumah lah, namanya kalian tinggal di situ ya, nggak cuma bangun tidur terus jagain anak, terus setelah itu berantakin rumah nggak diberesin ya. Jadi ya bantu itu bantu gimana ya, kayak kamarnya anak-anak berantakan, terus kalian 2000 years later. Ya bareng anaknya lah bersihin kamarnya gitu. Ya jangan kalian sendiri yang bersihin kamar, anaknya juga harus ikut, karena itu ya didikan ya, supaya mereka nggak males, istilahnya kayak gitu. Dan itu keluarga asuh pasti suka kalau kalian didikan anaknya kayak gitu, bersihin bareng-bareng. Terus contohnya kalian masakin anak asuh kalian, ya of course lah kalian beresin dapur juga ya setelah masak, maksudnya kayak gitu. So, berapa jam sih kak kerjanya? Aku dulu ya 27 jam di dalam satu minggu. Sabtu Minggu libur. Sebelum aku ngomongin itu, 27 jam dalam satu minggu itu sama anak. 3 jam itu kita pekerjaan rumah yang tadi aku sebutin, jadi total 30 jam dalam satu minggu. Terus habis itu Sabtu Minggu kalian libur, jadi kalian tuh bebas, kalian nggak jagain anak, karena Sabtu Minggu itu biasanya keluarga asuhnya di rumah gitu, mama papa asuhnya maksudnya itu di rumah, jadi kalian nggak usah jagain anak, mereka yang jaga. Kalian jadi bebas lah, kalian mau keluar-keluar, kalian mau jalan-jalan ke teman-teman itu bisa gitu ya. Terus dari pengalamanku dulu, aku syaratnya itu aku ada sertifikat A1 ya. Dengar-dengar ada yang bilang A2 apa, tapi aku jujur cari di internet itu tulisannya A1 bukan A2. So, jadi kita anggap aja A1. A1 itu apa sih kak? Bahasa Jerman tuh ada tingkat-tingkatannya ya. A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. A1 itu yang paling dasar, jadi kalian tuh bisa bahasa sehari-hari lah, yang minimal apa kabar, bagaimana kabar kamu, atau ya percakapan sehari-hari lah istilahnya, supaya kalian bisa bercakap-cakap dengan anak asuh kalian. So itu kalian jagain mereka, gimana kalian mau didik atau ngajarin mereka istilahnya kalau kalian nggak tahu bahasanya. Terus syarat yang lain itu kalian umur kalian udah 18 sampai 26. Terus syarat yang lain itu nggak boleh ada anak, maksudnya kalian nggak boleh punya anak, bukan nggak boleh sih, maksudnya belum nikah gitu ya, belum nikah, belum punya anak, jadi kalian tuh nggak kepikiran rumah gitu istilahnya.
Soalnya dari pengalaman aku, ini pengalaman yang dekat banget ya, ini dari keluarga asuhku. Keluarga asuhku itu udah terima banyak sekali au pair dari berbagai negara gitu ya. Aku dari Indonesia. Jadi dia itu waktu itu ngambil dari negara, aku nggak mau nyebutin negara A contohnya. Terus dia itu bukan nikah sih, bukan punya suami sih, bukan punya anak, tapi dia punya pacar. Terus dia karena culture shock gitu ya, dia belum kayak terlalu gimana gitu ya di sini, terlalu ketat ya istilahnya gitu ya, terlalu disiplin ya. Jadi dia tuh kayak nggak betah, akhirnya dia kangen pacarnya, dia minta pulang. Padahal baru di situ itu baru sebulan 2 bulan, belum terlalu lama. Dan itu aku pas datang buat nengokin keluarga asuh aku karena udah lama nggak ketemu. Pas kejadian kayak gitu juga, kayak wow, kayak gitu istilahnya guys. Kamu jauh-jauh ke sini kangen pacar, terus kamu pulang ke negara kamu. Ya orang beda-beda ya guys ya, tapi kalau kamu membuang kesempatan yang besar sih menurut aku kayak gitu. So makanya kadang pasti mereka tanya waktu wawancara, punya pacar nggak gitu, punya pacar nggak gitu. Terus kalau kita ngomong iya, kadang itu mereka mikir, atau mereka tanya lagi, yakin mau kesini, nggak bakal kayak kangen pacar gitu istilahnya guys. Karena mereka takut ya kalian minta pulang. Nangis drama banget kayak udah kembali intinya. So dari pengalaman aku nggak pakai agensi Indonesia ya, aku cuma les di Indonesia, les bahasa. Aku les privat sih, aku nggak les di Kute. Jadi aku punya kenalan guru gitu ya, guru bahasa Jerman. Jadi aku les privat di dia, tapi aku tesnya di Kute gitu. Jadi nggak habis banyak gitu ya. Kembali lagi aku pakai agensi Jerman. Aku nggak pakai agensi Indonesia. Karena kalau pakai agensi Indonesia aku harus bayar agensinya kan. Dan itu biasanya mahal. Sampai jutaan. Mungkin kalian tanya, loh Kak nemu agensi Jerman gimana gitu kan. Aku dulu untungnya cici aku udah di sini, so aku dapat informasi semua dari cici aku. Cici aku dulu juga au pair, terus cici aku kasih website, udah kamu daftarnya online aja gitu. Ini agensi Jerman langsung, jadi kamu nggak usah bayar gitu. Jadi daftar online gitu. Daftar online ini ya kalian paling pernah dengan au pair board. Kalau aku pakai PMI Family Service sih buat au pair, aku pakai itu juga terkenal sih guys ya. Aku 2000 years later. menyarankan itu karena itu bagus. Aku jujur aku beruntung banget nemu agensi itu karena bener-bener take care kita banget lah di sini. Amin. Kalau terjadi sesuatu gitu, aku nggak ada kejadian apa-apa sih, maksudnya mereka emang take care banget. So terus di website ini kalau kalian buka, emang susahnya emang pakai bahasa Jerman mereka guys. So kalau kalian masih ada pertanyaan, contohnya kalian buka websitenya terus kalian nggak tahu ya, ini artinya apa sih gitu kan. So kalian kalau buka websitenya ada pertanyaan, boleh ditanyakan, follow aja IG aku, ntar chat aja setelah itu. Oke. Jadi dari agensi aku, mereka mintanya at least attest itu, jadi kayak mereka ada gitu ya, mereka minta apa-apa dan formulirnya itu ada di situ semua. Kalian tinggal download terus kalian isi ya, kayak ngisi formulir biasa gitu.
Terus saat tes itu kayak apa sih, suruh ngapain sih? Jadi kalian cuma tes, kalian ke labor gitu ya buat tes. Kalian ada TBC enggak, kalian ada AIDS enggak, ada HIV, ada hepatitis enggak, kayak gitu. Itu yang dites, yang harus, karena itu penyakit menularkan. So jadi kalian dites itu semua, itu yang buat dokter ya. Terus habis itu kalian juga harus ngasih itu buat Deutsch course, bukan Deutsch course, sekolah bahasa kalian, yaitu sertifikat tadi ya, kalian kasih. Terus tapi kalian harus ada tertulis juga. Jadi tertulis itu kalian juga suruh ngisi formulir gitu kalau kalian emang benar-benar mengikuti sekolah bahasa gitu. Dan itu yang isi bisa guru les bahasa kalian lah. Minta tolong, itu bentar kok, cuma selembar guys, cuma selembar, nggak banyak kok, cuma jelasin kalian berapa lama berapa lama les bahasanya gitu sih. Terus ada suruh ngasih foto kalian ya. Aku saranin satu foto kalian sendiri. Di sini tulisannya 3 sih guys. So aku saranin kalian sih kasih foto kalian sendiri, terus 2 foto itu foto kalian sama anak-anak gitu. Soalnya kan istilahnya kalian menjaga anak di sini. So aku saranin kayak gitu sih, foto sama anak-anak. Jadi kan keluarga asuh kalian waktu ngeliat foto kalian, oh dia suka ya sama anak-anak gitu, jadi lebih tertarik gitu ya guys ya. So habis itu setelah itu ada referensi kalau kalian tuh suka anak gitu ya, istilahnya suka anak-anak. Jadi itu ya bisalah diisi tante kalian atau kerabat kalian, atau kalau kalian pernah jagain anak kecil di rumah kalian, itu gimana, suruh minta tolong tante kalian, tante bisa nggak diisi bentar gitu ya. Terus mungkin kalian tanya, loh harus pakai bahasa Jerman? Enggak, pakai bahasa Inggris bisa sih. Kalau itu pakai bahasa Inggris bisa ya. Gila aja tante kalian belajar bahasa Jerman ya gitu ya istilahnya ya. Jadi kalian pakai bahasa Inggris bisa. Kalau kalian kepingin tahu lebih lanjut isinya pertanyaannya apa aja, kalian boleh komen di bawah, ntar aku bahas satu-satu pertanyaannya apa aja yang ada di formulir ini ya. So habis itu sama karakter, jadi referensi karakter kalian. Jadi itu aku waktu itu diisi kakakku cowok sih guys. Jadi referensi aku itu gimana, akunya pakai bahasa Inggris juga sih waktu itu. Terus aku habis itu juga suruh ya fotokopi paspor, pasti syaratnya dikirim. Jadi ini Uber online semua ya guys ya. Aku saran sih agensi Jerman sih supaya kalian nggak bayar mahal. Kalian juga suruh ngisi Lebenslauf. Lebenslauf itu apa sih? Lebenslauf itu sebentar, aku maaf guys, aku lupa bahasa Indonesianya. Oke. Lebenslauf itu riwayat hidup kalian. Jadi kayak nama ya. Fotonya dicuekin ya guys ya. Di sini aku kayak nama bla 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 apa gitu ya istilahnya. Terus pakai bahasa apa kak? Pakai bahasa Jerman lah. Aku pakai bahasa Jerman sih guys ya. Lebih baik lah pakai bahasa Jerman, soalnya yang baca kan keluarga Jerman ya. Kan kalian bisa cari informasi di internet gitu ya, Lebenslauf itu kayak apa. Tapi kalau kalian pengen tahu juga Lebenslauf aku kayak apa, ntar kalian juga tulis di kolom komentar, ntar aku juga gabungin sama pertanyaan-pertanyaan ini, aku satu-satu lihatnya. Oke guys, kalau emang kalian tertarik ya, kalau enggak ya enggak aku bahas. Terus habis itu kalian nulis buat keluarga asuh kalian. Di sini tulisannya gitu, motivasi kalian. Itu kayak motivasi, surat motivasi gitu.
alasan kamu kepingin ke Jerman, alasan kamu ini, alasan program ini bagus buat kamu, dan lain sebagainya. Setahu aku itu dulu syarat yang diminta dari agensi ini. Saya itu kalian kirim, ntar agensi ini bakalnya, waktu itu aku nggak lama sih, seminggu kemudian telepon aku. Jangan takut guys, santai. Pasti kalian tanya kan, loh agensi ini telepon kakak pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jerman. Tapi tenang guys, mereka nggak wawancara kalian yang sulit gitu, enggak. Mereka cuma tanya, oh bener nggak ini Sienta, bener nggak daftar di kita, terus oh bener nggak tertarik, bla bla bla. Pertanyaan simpel sih istilahnya. Setelah itu udah selesai. Aku waktu itu hampir nunggu setahun sih ya, mungkin karena antrian banyak ya, atau karena banyak yang nggak tertarik aja sama muka aku. So pokoknya intinya aku hampir setahun guys, baru ada 2 keluarga asuh yang tertarik sama aku. Aku mau nganggirin dulu ini guys. Tadi kan terakhir aku cerita ada 2 keluarga asuh yang tertarik sama aku. Aku mau nganggirin dulu karena aku rasa aku nggak mau terlalu panjang lebar. So aku akhirin dulu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut cerita selanjutnya, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga jangan lupa ditinggalkan like-nya supaya aku tetap semangat untuk buat videonya. So see you the next video guys, bye. Ya, kalau udah tertarik mereka biasanya chat kita, email kita,